Wacana Luhut minta semua LSM diaudit. Tanya kenapa? Ditulis oleh Navi Stewart. Apakah kita sadar banyak oknum aktivis atau LSM di Indonesia saat ini yang secara tidak langsung menyerang negara Indonesia dengan berbagai macam isu? Pada tahun 2015, ada aktivis HAM yang membela PKI di Belanda, lalu mendesak Presiden Jokowi meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban kejahatan 1965 dan sesudahnya. Tapi isu yang berkembang di masyarakat adalah Presiden Jokowi meminta maaf pada keluarga PKI. Padahal isu itu dibawa ke Majelis Hakim International People's Tribunal oleh mereka yang menamakan dirinya oknum aktivis HAM. Pada tahun 2019, Yayasan Lentera Anak dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia meminta audisi umum beasiswa bulu tangkis dihentikan dengan dalih melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi industri rokok. YLA dan KPAI menegaskan, audisi bulu tangkis PB Jarum telah melanggar PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang melarang penggunaan tulisan, warna, dan brand image yang terasosiasi dengan rokok dalam bentuk apapun. Kesannya YLA dan KPAI sangat peduli ingin melindungi anak-anak dari rokok, kan? Sebenarnya, ini adalah permainan politik tingkat tinggi karena ada pihak asing besar yang bermain di balik semua ini, yaitu Bloomberg Initiative. Bloomberg ini sebuah lembaga filantropi yang didirikan oleh miliarder Amerika Serikat Michael Bloomberg yang menggelontorkan uang hampir 1 miliar US dollar demi mengurangi aktivitas perokok di seluruh dunia. Dalam situs resminya disebutkan bahwa Bloomberg Initiative didirikan untuk mengurangi tembakau, khususnya di negara miskin dan berkembang. Salah satunya negara yang menjadi target adalah Indonesia. Dan fakta yang tak terbantahkan bahwa YLA ini mengakui terima dana asing dari Bloomberg Philanthropies Initiative untuk kampanye anti tembakau atau rokok. Nama YLA memang terdaftar sebagai salah satu penerima dana dari Bloomberg. Mengacu pada informasi di Bloomberg Initiative, Lentera Anak mendapat pendanaan untuk periode Maret 2019 sampai dengan Februari 2020. Sebelumnya, LSM tersebut juga menerima dana untuk periode Agustus 2017 sampai dengan Januari 2019. Ketua YLA saat itu, Lisda Sundari, merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan internasional Judy Wakefield 2019 di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi sudah paham bukan bagaimana pihak asing bermain dengan menggunakan isu anti rokok sehingga anak Indonesia tidak bisa mengikuti audisi bulu tangkis sejak dini demi mengharumkan nama Indonesia. Padahal untuk menciptakan atlet itu tidak bisa instan, tapi harus dilatih sejak dini. Yang terbaru, DPR secara tegas mengatakan adanya intervensi LSM asing dalam kebijakan tembakau yang dapat mengganggu penerimaan negara dari sektor industri hasil tembakau. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwono,
juga menyampaikan bahwa pembiaran LSM asing dalam menyusupi kebijakan yang ada di Indonesia merupakan bentuk intervensi, meskipun sejatinya intervensi tersebut bukan seperti intervensi hukum internasional. Ada LSM asing Bloomberg filantropis, di mana ada proyek-proyek yang dibiayai lembaga ini. LSM ini ingin mengampanyekan bagi mereka yang di bawah umur untuk tidak merokok. Saya setuju. Tapi kemudian, cara seperti itu untuk mematikan IHT, saya nggak setuju, terang Mahanto Juwono. Jika LSM asing tersebut berhasil memainkan isu tembakau di Indonesia, yang rugi Indonesia juga, karena bisa mengganggu pendapatan ekonomi kita. Ada juga LSM ICW yang pernah mengakui terima dana bantuan asing, lalu merasa hebat menyuruh mundur Pak Mahfud MD. Katanya ICW paling getol lawan korupsi, tetapi malah diam dengan banyaknya kasus kelebihan bayar di masa pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta. ICW ini juga pernah membuat konferensi pers tentang Pak Muldoko, tapi setelah mau dipolisikan hanya minta maaf doang. Jadi ingat laporan FYS tersebut yang menyebutkan jika beberapa LSM asing yang aktif menyerang kelapa sawit ternyata belum terdaftar dan tidak melaporkan kegiatannya pada pemerintah Indonesia. Bahkan LSM internasional seperti Greenpeace Indonesia, Forest People Program, Mighty Earth Environmental Investigation Agency yang katanya peduli dengan lingkungan. Faktanya, mereka adalah LSM ilegal atau tidak resmi karena tidak terdaftar dalam situs Kementerian Luar Negeri saat itu. Padahal penolakan sawit yang merupakan salah satu komoditas andalan ekspor bagi pemasukan ekonomi Indonesia ini sebenarnya sebagai salah satu bentuk perang dagang antara Indonesia dengan pihak Eropa, tapi dibungkus dengan isu lingkungan. Yang lebih mirisnya, Greenpeace Indonesia yang katanya LSM lingkungan, tapi malah ikut campur urusan dipecatnya Novel Baswedan dan kawan-kawan dari KPK, lalu menembakkan laser ke gedung KPK. Apa urusannya LSM lingkungan ikut campur masalah politik di Indonesia? Yang lucunya, setelah LSM ini dilaporkan ke polisi karena menembakkan laser ke gedung KPK, mereka malah mengatakan KPK lebay dan teriak kriminalisasi. Entah isu apa yang dimainkan oleh LSM seandainya mereka ditembaki laser. Kita juga masih ingat LSM Walhi meminta Kek Mandalika dikaji ulang karena diduga memicu banjir. Bahkan kita terkejut bagaimana PBB ikut campur urusan negeri di Indonesia dengan mengatakan proyek Mandalika melanggar HAM. Faktanya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau dikenal Indonesia Tourism Development Corporation mengklaim telah mengantongi komitmen investasi senilai 23 triliun rupiah dari pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bahkan pada September 2021 lalu, pihak ITDC juga mencatat total komitmen investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 17 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan berapa besar pemasukan bagi ekonomi Indonesia di tengah situasi pandemi corona saat ini terkait pembangunan Mandalika yang dikatakan melanggar HAM oleh pihak asing ini. Dan kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan datang ke Polda Metro Jaya untuk mediasi dengan Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti, tetapi keduanya tidak datang. Luhut pernah mempolisikan keduanya karena dianggap mencemarkan nama baik. Saya setuju, semua boleh bicara apapun untuk mengkritik siapapun selama menggunakan data yang dapat diuji bersama-sama, tulis Luhut. Tuduhan yang tak berdasar dibuat oleh mereka sendiri. Mengapa yang ditulis selalu harus mengklarifikasi, sementara yang menuduh tidak pernah ditantang untuk mengklarifikasi, ucap Luhut. Anehnya, telah dipolisikan oleh Luhut, pihak kuasa hukum Fathia mengatakan demokrasi hancur. Bahkan ada juga yang mengklaim dirinya sebagai koalisi masyarakat sipil serius revisi Undang-Undang ITE, mengecam langkah Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Ashar
dan Fathia Maulidiyanti merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Penulis setuju dengan tindakan Luhut yang tidak akan membuka pintu mediasi kembali dengan Haris dan Fathia. Tidak usah mediasi lagi. Kalau dia salah, ya salah. Kalau saya yang salah, ya salah. Itu aja. Kalau saya proses hukum terus berjalan, itu saja, tambahnya. Tidak perlu menjual atas nama demokrasi dengan tuding sana-sini. Sederhana saja. Jika berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab sampai ke pengadilan. Penulis juga setuju dengan wacana Luhut untuk mengaudit semua LSM di Indonesia biar rakyat juga mengetahui berapa banyak LSM yang menerima dana dari pihak asing selama ini di Indonesia. Jangan sampai ada oknum LSM yang teriak lantang anti korupsi, meminta semua proses harus transparan, tetapi mereka sendiri tidak berani terbuka terkait dana yang mereka terima selama ini. Akhir kata, kita tidak mengatakan semua LSM itu tidak baik. Tapi kita juga harus berpikir kritis tentang oknum LSM yang menerima dana dari pihak asing sambil menggunakan isu HAM, lingkungan, rokok, atau isu lainnya untuk menyudutkan pemerintahan Indonesia di mata internasional, menghambat pelatihan atlet sejak kecil, bahkan dapat mengganggu pemasukan bagi ekonomi Indonesia. Jadi mari kita berpikir secara lebih luas untuk memahami permainan politik di dunia internasional ini. Wassalam, Nafis Siwet. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.